Inilah dua perkara yang mendasari dua orang, yang satu oleh Allah diberikan hidayah, yang satu lagi tidak diberikan hidayah oleh Allah. Inilah sifat orang yang mendapatkan hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kalau seseorang yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah yastami'una al-qawl. Dia suka mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat. Inilah salah satu cara mudah untuk mendapatkan hidayah. Fayattabi'una ahsana. Kemudian setelah mendengarkan daripada nasihat yang baik, dia mengikuti perkataan yang paling baik. Ulaika alladzina hadahum. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah. Tetapi hidayah itu perlu kita usahakan. Dan dengan usaha insyaallah hidayah akan tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di dalam Musa Syiar Official. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya dengan sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita mentadabburi kitab Fathur Rahman fi Nuzuli Asbabil Quran. Kita bersama-sama mentadabburi, mentelaah kitab Fathur Rahman yang mana ada dua jilid kitab tersebut, kitab yang di dalamnya dibahas, dikupas tentang asbabun nuzulil ayat, tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahu.
Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui akan hakikat ayat ini diturunkan. Hakikatnya jamaah, ayat ini adalah lanjutan daripada tafsir Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang kemarin. Kita meneruskan, hanya saja ini berbeda kitab. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Baqarah ayat ke-6 ini dengan menerangkan ciri-ciri orang-orang kafir, ciri-ciri orang-orang kufur yang tidak mau menerima akan keagungan Allah, akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nanti di kitab ini akan disebutkan yang maksudnya orang kafir ini siapa saja. Ternyata diterangkan di dalam kitab Fathur Rahman ini oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir bahwa dua ayat ini, ayat surat Al-Baqarah yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini menerangkan tentang fi qadatil ahzab, menerangkan tentang pemimpin-pemimpin pasukan-pasukan tatkala perang Ahzab, ataupun yang kita kenal juga dengan perang Khandaq. Kalau Ahzab ini bermakna suku-suku, kalau Khandaq, Khandaqun, Khandaqani, Khanadik, maknanya adalah parit. Karena waktu itu, waktu perang Ahzab ini dibuat parit yang dalam dan juga lebar. Kedalamannya dalam, tidak bisa orang ini seandainya masuk ke parit tersebut maka tenggelam seluruh badan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas masuk parit semuanya, dan masih paritnya masih tinggi lagi. Lebar parit perang Khandaq ini, lebarnya tidak bisa dijangkau dengan lompatan kuda yang paling kuat. Dengan lompatan kuda yang tercepat tidak bisa dijangkau. Ini demi mengantisipasi serangan-serangan dari kabilah-kabilah yang memusuhi Nabi. Adanya perang Khandaq ini ataupun perang Ahzab ini atas usul daripada sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman dari negeri Persia. Yang konon jamaah, sahabat Salman ini adalah orang yang terhormat di desanya, di kampungnya. Di Persia adalah orang yang terhormat. Tetapi beliau rela menjadikan dirinya sebagai seorang budak demi untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rela jamaah. Padahal dirinya adalah orang yang merdeka, tetapi rela menjadikan dirinya sendiri sebagai budak yang diperjualbelikan di pasar budak. Kalau dahulu ada namanya pasar budak, ada namanya pasar syair. Hari ini tidak ada jemaah. Walaupun hakikatnya perbudakan secara nas ini belum dihapus, tetapi sudah kita tidak menjumpai adanya perbudakan. Tapi ayat ini masih tetap jemaah dan tidak dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Salman Farisi ini diperjualbelikan di tanah Madinah sehingga bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Salman ini seorang sahabat yang Allah berikan keistimewaan, memiliki umur yang panjang. Jadi umurnya tidak hanya puluhan tahun cuma, tetapi sampai ratusan tahun sahabat Salman masih hidup. Jadi mengalami zaman Nabi, mengalami zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, inilah kelebihan daripada sahabat Salman. Nah, sebelum ada yang perang Khandaq, sahabat Salman ini mengusulkan kalau bagaimana tanah di Madinah ini dibuat parit yang dalam dan lebar, sehingga kuda-kuda daripada kaum kafir tidak bisa melewati parit tersebut. Madinah tetap aman. Usulan ini diterima jamaah. Usulan diterima dan dikerjakan
pembuatan parit di saat bulan Ramadan, di saat berpuasa. Jemaah bisa bayangkan bagaimana lelahnya para sahabat, letihnya para sahabat dalam keadaan berpuasa membuat parit, membuat khandaq. Dan para sahabat tidak ada alasan ini pekerjaan yang berat insya Allah maka ada rukhsah tidak berpuasa. Tidak, sahabat masih tetap berpuasa. Dari sini pun kita bisa mengambil dalil ya, dari peristiwa pembuatan khandaq ini ya, tidak kerja berat kemudian seseorang meringankan puasa wajibnya, tidak. Tapi tetap seperti para sahabat, walaupun pekerjaan itu berat tetap berpuasa Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Kembali ke ayat dan juga ke asbab turunnya ayat tersebut. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari orang-orang pasukan Ahzab. Nah, seperti itu. Dari pasukan Ahzab yang mengepung Nabi dan para sahabat tidak hanya sehari dua hari, seminggu 2 minggu, tapi kalau sebulan sampai 2 bulan cuma. Baru nanti di akhir dari peperangan itu Allah Subhanahu wa taala hantarkan angin yang besar yang memporak-porandakan pasukan Ahzab dan perang pun dimenangkan oleh umat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un alaihi, hayatnya sama di atas mereka itu. Sama dalam apanya jemaah? A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, kau berikan peringatan kepada mereka maupun tidak engkau beri peringatan kepada mereka, hakikatnya orang-orang yang kafir dari pasukan Ahzab itu masih sama hatinya, tidak mau menerima Islam, tidak mau beriman. Mereka tetap berada di golongan orang-orang yang kafir. Mereka tetap memusuhi Islam. Disebutkan di kitab Fathur Rahman ini, wahumul ladzina kadzabu fi hadhil ayah. Ada persamaan ayat juga mengenai orang-orang kafir yang menyerang Nabi dalam peristiwa perang Ahzab itu di dalam ayat ini jemaah. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahlu qaumahum darul bawari jahannam yas'aunaha fabisal qarar. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-28 dan awal 29. Ini jenisnya orang-orang yang kafir adalah sama, yaitu orang-orang yang memusuhi Nabi saat perang Ahzab. Bagaimana sifat-sifat mereka? Diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka hatinya tetap saja cenderung kepada kekufuran, cenderung kepada kemusyrikan, tidak mau menerima dakwah Nabi, bahkan mereka menolak dakwah Nabi. Bahkan jemaah disebutkan di kitab ini, fahumul ladzina qutilu yauma badrin wa lam yadkhul minal qadah adu bil Islam illa rajulan. Orang-orang yang kafir di sini juga adalah orang-orang yang telah mati di saat perang Badar juga. Dia menyebutkan pendapat seperti itu. Dan yang mengikuti perang Ahzab itu juga, itu hampir keseluruhannya mereka tidak masuk Islam. Hanya illa rajulan. Hanya 2 orang saja yang menerima Islam. Alhamdulillah jamaah, salah satu dari 2 tersebut adalah jenderalnya perang Ahzab dari orang-orang kafir. Siapa? Yakni Abu Sufyan bin Harb, ayahanda daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang nanti setelah selesai zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan Sayyidina Hasan dan Husain dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ataupun Daulah Umawi ya, ini didirikan oleh putra Abu Sufyan, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan, siapa sangka jemaah? Siapa mengira jemaah rahimahumullah? Abu Sufyan, paman Nabi, saudara Nabi, demikian hebat memusuhi Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak di akhir hayatnya Allah beri dia untuk memeluk Islam. Konon jemaah, saya pernah mendengar dalam sebuah kajian, bedanya Abu Sufyan dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal ini yang dimusuhi adalah dakwah Nabi, yang ditentang adalah dakwah Nabi.
Kalau kepada nabinya baik, karena memang keponakannya sendiri. Kalau Abu Sufyan bin Harb ini jamaah terbalik. Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan ini lebih condong tidak menyukai kepada pribadi Nabi. Tetapi untuk dakwah Nabi, Abu Sufyan tidak menghiraukan. Tidak begitu menghiraukan. Inilah yang menjadikan Ashabiyah adalah karena Abu Sufyan tidak menentang dakwah Nabi. Yang ditentang adalah Rasulullah SAW dalam pribadi saja. Inilah dua perkara yang mendasari dua orang, yang satu oleh Allah diberikan hidayah, yang satu lagi tidak diberikan hidayah oleh Allah. Dari kesimpulan dua ini kita bisa mengetahui, ya, pelajaran kita adalah bila kita kepada orang Islam, ya, janganlah kita menentang dakwah Islam. Kalau itu hak dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis Nabi SAW, asar para sahabat, selama itu bersumber dari agama, selama itu adalah kebaikan, kita terima. Kita terima, Pak, insya Allah harapan hidayah banyak untuk kita. Kalau misalnya tidak sesuai kepada pribadi, itu masing-masing. Tetapi jangan sampai kita menolak daripada seruan agama. Kemudian coba rahimakumullah, ini apabila seseorang menerima dakwah Islam, insya Allah ada harapan hidayah datang kepadanya. Kebalikannya tadi seperti Abu Jahal. Abu Jahal membenci dakwahnya Nabi. Kepada Nabi tidak dibenci, lah ini malah tidak menurunkan hidayah. Karena Abu Jahal memandang Nabi ini bukannya Rasulullah SAW yang dipandang, tapi adalah penggembala kambing, seorang anak yatim dan penggembala kambing. Tidak melihat itu adalah utusan Allah yang membawa Al-Quran, yang membawa hadis-hadis. Tidak. Nah, itulah sifat-sifat orang yang tidak mau menerima Nabi, dakwahnya Nabi, takutnya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Sebagaimana Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal. Baik, coba kita lanjutkan. Yang pertama tadi, yang masuk Islam saat perang Ahzab adalah Abu Sufyan bin Harb, ayahanda Muawiyah, pendiri daripada daulah Umayyah ataupun Umawi. Yang kedua adalah sahabat Hakam bin Abil As. Hakam bin Abil As. Ini adalah salah satu sahabat yang masuk daripada Islam setelah peristiwa perang Khandaq. Berarti di antara ratusan atau bahkan ribuan pasukan tidak ada yang selamat, tidak ada yang masuk Islam kecuali hanya 2 orang saja. Kembali jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ciri-ciri orang-orang yang kafir waktu zaman itu, tetapi tidak menutup kemustahilan juga peristiwa ini terjadi di zaman kita sekarang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Takbir ayat ini adalah khatamallahu ala qulubihim wa khatamallahu ala sam'ihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Itulah mengapa seseorang tidak menerima hidayah dari Allah. Telah menutup hati-hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menutup pendengaran-pendengaran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup wa khatamallahu ala absarihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menutup penglihatan-penglihatan mereka. Kalau seseorang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hatinya, akan bukakan pendengarannya, akan dibukakan penglihatannya, dan yassarallahu liqabuliti. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menerima agama. Inilah sifat orang yang mendapatkan hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kalau seseorang yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah yastami'una al-qawl. Dia suka mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat. Inilah salah satu cara mudah untuk
mendapatkan hidayah. Hayat tabi'una ahsan. Kemudian setelah mendengarkan daripada nasihat yang baik, dia mengikuti perkataan yang paling baik. Ulaika alladziina hadahum. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah. Tetapi hidayah itu perlu kita usahakan. Dan dengan usaha insyaallah hidayah akan tersebar. Jamaah rahimakumullah, sungguh hati-hati orang-orang kafir telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita punya wadah, kalau kita yang menampung air, supaya wadah itu penuh dengan air, maka wadahnya harus dibalik dalam posisi terbuka dan jangan ditutup ataupun jangan dibalik, yang belakang jadi yang bawah jadi di atas jadi di bawah, tidak. Walaupun sederas itu hujan, kalau tempat penampungannya kok malah dibalik, itu jamaah tidak mendapatkan air. Itulah ibarat hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari-hari mendengarkan ceramah. Maaf, rumahnya yang dekat masjid sekalipun ya rahimakumullah, kalau hatinya tidak dibuka, maka itu hanya angin lalu saja, isapan jempol saja. Tidak bernilai apa-apa, tidak berkesan di dalam hatinya. Dan inilah salah satu kita dimudahkan untuk mengamalkan agama adalah ta'adzur fil qalbi. Kita mengesankan perkara-perkara di dalam hati, nasihat-nasihat di dalam hati, sehingga kita mudah untuk mengamalkan agama. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kadang diri kita yang malah mau bersusah. Kadang yang diri kita menganggap agama itu beban. Bukan. Agama ini adalah solusi untuk kehidupan umat manusia. Dengan agama semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama semua akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang kafir yang tadi mati dalam perang Badar maupun dalam perang Ahzab, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sam'ihim, pendengarannya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran jemaah, kalau Nabi sedang dakwah, tidak hanya Nabi Agung Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi yang terdahulu sama. Kalau saking bosannya kaumnya mendengarkan dakwah nabinya, sampai jalu aswabiyahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka menutupi telinga mereka masing-masing. Tandanya sudah muak, sudah tidak mau menerima ajakan kepada Islam, tidak mau mendengarkan qaul, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Ini bagaimana bisa mendapatkan hidayah. Wa ala absarihim, begitu juga penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Waktu dalam pertemuan beberapa minggu yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana sifat para sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, melihat Nabi ataupun dilihat oleh Nabi. Inilah nikmat sahabat. Lah ini sungguh celaka sekali, sungguh sial sekali nasibnya orang-orang yang hidup bersamaan zamannya dengan Nabi, melihat Nabi, dilihat Nabi, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi. Inilah sebanyak orang yang kafir jemaah. Mereka hari-hari melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hati mereka tidak tergerak sedikit pun untuk mengikuti Nabi. Seolah-olah penglihatan kepada Nabi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka lihat bukanlah Rasulullah SAW, tapi yang mereka lihat adalah ada salah satu keturunan daripada Abdul Muthalib. Mereka telah menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu saja. Mereka melihatnya kan seperti itu. Tidak melihat, oh ini adalah As-Sadiqul Amin, yang perkataannya jujur, tidak pernah bohong, yang senantiasa amanah, tidak pernah berkhianat. Sifat-sifat baik Nabi tidak terlihat di hadapan mereka. Walahum adzabun adzim. Dan yang terakhir jemaahkumullah, untuk orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh nanti telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih. Pedihnya tidak dapat kita bayangkan hari ini. Jemaah, kalau hari ini kita terjatuh, hari ini kepleset, hari ini kita kena duri, kena api, itu kita merasakan sakitnya jemaah Allah. Itu baru sedikit cobaan di dunia. Betapa nanti tidak bisa kita bayangkan rasa sakit yang amat sangat ketika seseorang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di khutbah itu sering diulang-ulang, fa innaka 'alan nari la taqwa. Sesungguhnya engkau di atas api neraka tidak akan pernah kuat. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, supaya kita tambah mantap, tambah semangat untuk semakin mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita semakin meningkat. Kita buka hati kita buka mata kita buka telinga kita mudahkan langkah kita ke dalam majelis-majelis ilmu sehingga kita mendapatkan manfaat yang banyak, dan insyaallah nanti di akhirat kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian kajian singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati jamaah semuanya. Jumpa lagi di dalam pertemuan mendatang. Jangan lupa silakan subscribe, like, komen, dan share. Ila liqa, ma'assalamah. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.